Jangan bendino itu jangan sop-sopan. Kemudian sayurnya sayur kangkung wis ditandur yang sawah-sawah. Wih. Di samping kiri kanan kampus ya. Kemudian lawe apa? Tempe kayak silet di lain sih. Tuh. S1 saya ini masih disimpan di Bank BNI 46 Malang. Kenapa? Waktu itu saya kan istilahnya ngambil KMI. KMI itu kredit mahasiswa Indonesia. Iya, tak sekolah kono, urung tak jubu, urung tak bayar. Assalamualaikum pemirsa Radar Blitar TV. Berjumpa kembali dengan saya Mahdi Usman dengan Mas Subhan. Dan sekarang kita akan melakukan podcast secara mendalam dengan tokoh nomor 1 di Kota Blitar. Langsung saja kita sapa Pak Wali Kota Pak Santoso. Ya. Selamat siang Pak San. Selamat siang, sehat ya selalu Mas. Alhamdulillah. Amin. Santoso ini di momen spesial ya hari ini Pak Santoso. Ini ke 43 Pak ke saya lahirnya tanggal 15 Januari 1961. Nah, berarti kalau begitu sekarang ini untuk 60. usia yang ke-64. 64. Tidak terasa usia saya ini sudah 64 tahun ya. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan Amin. pada saya secara pribadi maupun keluarga hingga masih mampu menghirup udara segar di bumi bongkar. Amin. Santoso di usia yang sudah ke-64 ini apa Pak momen yang spesial ini tadi ada Selama menjabat dari hampir separuh usianya Pak Santoso ini jadi pegawai loh, ya. pejabat negara. Ya Pak ya. Ya, jadi memang saya setelah selesai kuliah tahun 86 itu saya 87 ya, itu baru diangkat sebagai pegawai ya. Yang pertama kali saya diangkat sebagai Umar Bakri. Wah, Sebagai jadi, guru juga ya? iya, sebagai guru negeri yang diperbantukan ini. Sekolahan saya di Semea Angkatan 45 Timurnya POM itu. Wah. Semea negeri itu Pak. Itu Semea swasta, Semea, swasta, Pak, ya? Semea Angkatan 45. Makanya statusnya guru negeri yang diperbantukan. Selama bekerja di situ kurang lebih selama 10 tahun ya. Jadi setelah itu baru ada peluang untuk terjun ke jabatan-jabatan struktural. Saya baru beralih ke jabatan struktural yang kebetulan tetap di dunia pendidikan. Saya berada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan seterusnya. Masuk pertama jadi staf itu Pak. Oh iya, jadi dari Umar Bakri selama kurang lebih 10 tahun itu, kemudian saya masuk di jabatan mulai dari staf di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian terus merangkak, yang akhirnya saya berada di Kabid Kabid Pak ya. ya, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan juga, Kabid SLTP SLTA ya. Itu sudah saya jalani terus. Sebelum pindah ke dinas lain Pak ya. Ya. Tapi saya jujur aja memang lebih lama dibesarkan di dunia pendidikan pada waktu itu. Sampai akhirnya setelah itu saya mencoba karena ada peluang di struktural dari pendidikan itu, saya dipromosikan di Kepala Kasih Kebudayaan. Ya, itu juga masih berada di dunia pendidikan. Cuma jabatan dari fungsional ke struktural. Dari situ
Kemudian saya barulah kembali lagi ke dari Kasih Kebudayaan, kemudian ditempatkan sebagai Kabid Kepala Bidang Pendidikan SLTP SLTA, masih di dunia pendidikan. Jadi barulah setelah itu saya dari dunia pendidikan saya masuk di dunia politik karena saya ditarik di Ke Dewan, di Pak. Dewan ya, di Dewan sebagai kepala seksi persidangan. Masih kasih. Ya, kasih persidangan di Dewan itu kurang lebih selama 2 tahun. Kemudian setelah dikasih persidangan 2 tahun, baru saya di bagian persidangan, masih tetap di persidangan. Kemudian setelah itu saya diangkat menjadi sekwan. Dari situ langsung ke sekwan itu, Pak ya? Sekwan, ya. Setelah sekwan, kemudian berikutnya saya dilantik sebagai kepala dinas pendidikan. Kembali lagi ke Ya, kembali lagi ke dunia pendidikan. Ya, kepala pendidikan, ya kurang lebih 2 tahun. Kemudian ke Sekda. Oh, ke sekda. Iya, ke sekretaris daerah. Sekretaris daerah itu kurang lebih selama 2 tahun. Jadi sebetulnya kalau ASN tadi saya katakan puncaknya itu ya di Sekda itu, sekretaris daerah. Sekda, Pak. Tapi ternyata nasib berkata lain. Setelah saya menjalani sebagai Sekda, saya diminta untuk mendampingi sebagai wakil wali kota dari jabatan birokrasi beralih ke jabatan politis. Itu waktu itu Pak Santoso belum pensiun, Pak ya? Masih sekda, Oh Pak, ya? iya, Ketika jadi belum wakil wali dari kota, Pak ya? belum. Jadi saya waktu Sekda itu kan masih jabat birokrasi. Iya. Ya, kemudian setelah saya diminta untuk mendampingi Pak Wali, saya diangkat menjadi wakil wali kota. Itu Terpilih, sudah ya, lepas. ya. Pada waktu itu syaratnya saya harus Lepas pegawai. ya status PNS-nya. pegawai itu harus dari jabatan birokrasi ke jabatan politis, harus melepaskan jabatan birokrasinya. Berapa tahun lagi Pak Santoso akan pensiun waktu itu, Pak? Waktu itu saya masih 7 tahunan lah. Ya, Untuk karir pegawainya. ya. Jadi akhirnya karena itu keharusan, akhirnya saya melepaskan jabatan di birokrasi untuk masuk ke jabatan politis. itu dengan Pak Samanhudi. Ya, jadi saya sudah tidak lagi menjabat sebagai pejabat birokrasi, sudah masuk dunia politik, jadi pejabat politis. Pak, mungkin singkat di cerita singkat ini Pak Wali bisa apa pertimbangan akhirnya mau diajak ke menjadi wakil itu Jabat setelah politis. itu Ya itu sebagai konsekuensi saya ini kan orang yang patuh, orang yang taat pada atasan. Ketika atasan memerintahkan kepada saya, maka dengan segala konsekuensi saya siap melaksanakan tugas walaupun saya harus mengorbankan karir saya. Pada waktu itu kalau ASN, pejabat birokrasi itu kalau sudah di Sekda itu sudah luar biasa. Tapi karena saya diperintahkan untuk mendampingi, ya walaupun saya harus melepaskan karir saya di Sekda, masuk ke dunia politik, ya siap melaksanakan. Akhirnya saya ditarik menjadi wakil wali kota. Oh, dulu pas Pak Wali Sekda, wali kotanya Pak Pak Samanhudi itu. Samanhudi. Iya. Iya, Pak. Pak Samanhudi. Iya. Dari Periode ke dari Pak San di Dinas Pendidikan, kalau saya nggak salah, dari Pak San dari Kepala Dinas Pendidikan Kota itu sudah Pak periode pertama Pak Samanhudi. Iya, Iya. betul. Kemudian Ya. Pak pas periode kedua Pak San terakhir di Sekda itu akhirnya Iya. Pak San diajak Iya. ke periode kedua itu. Betul. Iya. Saya sebagai wakil wali kota pada saat itu. Yang periode kedua berarti sampai tahun berapa Pak ketika terus Pak Samanhudi ada masalah itu Pak? Itu tahun berapa ya? Saya itu Tahun ke
Itu Tahun jelas kedua apa beliau tahun ketiga, Pak? beliau ke tahap yang kedua. Ya, sehingga kedua. ya akhirnya saya dari sekda sudah menjadi wakil ya. Nah, beliau ada masalah, akhirnya saya Pak San sebagai PLT, ya, wali kota. saya menjadi PLT wali kota. Itu berapa lama Pak PLT itu Pak? Ya 2 tahunan lah. 2 tahun Ya, Pak. Sampai jadi 2 tahun. Jadi sebelum saya dilantik jadi wali kota resmi itu ya sudah menjalankan tugas itu Iya, sebagai wali itu, kota itu hampir kurang lebih 2 tahun. Iya. Setelah 2 tahun barulah masuk pilkada yang sebenarnya 2020 itu Pak ya? ya 2020 itu. Baru 2021 saya dilantik secara resmi menjadi wali kota berdasarkan hasil proses pemilihan. Oh. dan di tengah permasalahan Ya. itu sempat ambil Pak ya, ada ujian pasar legi yang kebakar itu. Ya, betul. Loh, ketika ujian pasar legi itu masih beliaunya. Masih anu ya. Ya masih Masih Pak beliaunya. Samarsudi. Iya, masih beliaunya. Ya. Artinya Pak Santoso kemudian terpilih di 2020 sebagai wali kota. Ya, Sudah proses adaptasinya sudah 2 Oh tahunan iya, jadi pas PLT itu Pak ya? tugas-tugas Iya. sebagai wali kota ini ya memang sudah saya tangani Iya. seperti sebelum saya dilantik, karena memang saya sudah menjalankan ketika beliau bermasalah saya sudah ditunjuk sebagai PLT wali kota. 2 tahun saya menjalankan tugasnya. Oh. Akhirnya jabat wali kota. tahun Iya, 2020 cuma terpilih. yang saya betul-betul berjuang bertanding itu kan di 2020 itu. Ya, saya dalam waktu yang relatif singkat harus berkontestasi bagaimana menjalankan mekanisme itu dengan persiapan yang begitu pendek. Tapi karena saya jalankan dengan serius, saya anggap ini amanah yang harus saya jalankan amanah dari DPP, Iya. karena ditunjuk direkom untuk dapat rekomendasi ya PDIP, Pak ya? dapat rekomendasi DPP PDIP. Ya sudah saya jalankan, alhamdulillah saya memenangkan kontestasi itu sehingga saya sempat menjalankan selama 1 periode. Dan waktu mau jadi wali kota itu baru dapat KTA PDIP Pak ya? Udah Atau sebelumnya pas jauh wakil wali sebelumnya, kota itu jauh sebelumnya saya ini sudah memperoleh KTA itu Pak ya? status KTA saya ini sejak saya di Wakil wali kota itu Pak ya? Sekda, Oh, sudah bahkan di dari Sekpan Sekda itu, itu Pak? saya sudah punya KTA, kartu tanda anggota. Jadi bukan hanya pada saat itu, sejak di Sekwan itu saya sudah punya KTA. Karena saya membantu beliau di PD itu sudah lama, makanya sudah punya KTA, kartu tanda anggota. PDIP Pak. Iya. Ini kan selama menjabat di 2025 ini mungkin apa Pak hal yang berkesan dan bagi Pak San selama memimpin 2024 loh. Ya. sampai Dari Alhamdulillah, ya. 2020. Jadi saya menjalankan tugas saya ini selama saya memimpin Kota Blitar ini banyak prestasi-prestasi yang saya torehkan. Saya nggak mungkin merinci sejak tahun 2020 ya, yang terakhir aja lah 200 tahun lebih Pak. 2024 tuh banyak prestasi atau penghargaan yang kita peroleh. Bahkan yang terakhir kemarin MCP ya, Monitoring Center Prevention, itu penilaian dari KPK. Blitar ini telah menorehkan skor penilaiannya itu adalah 98. Padahal saya mentargetkan tahun 2003 kemarin dapat nilai 95,78 ya. Saya targetkan tahun 2004 ini cuma 96. Tapi alhamdulillah prestasinya 98, dapat 98, sehingga di Jawa Timur kita mendapat ranking nomor 2. Di seluruh Indonesia kita mendapat ranking nomor 4. Ini prestasi yang luar biasa. Karena MCP itu adalah standarisasi untuk menilai seberapa jauh kepatuhan di dalam pengelolaan berbagai program dan anggaran oleh daerah terhadap kegiatan itu, sehingga alhamdulillah
semuanya telah berjalan dengan baik, sehingga ini patut kita apresiasi. Pak, ini setelah ini kan masa transisi dan Pak Wali nanti akan sudah menyudahi jabatan gitu. Nah, mungkin setelah ini Pak Wali, setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah, mungkin apa Pak yang nanti dilakukan oleh Pak Wali? Apakah nanti punya cita-cita terjun ke politik atau seperti apa? Atau Ya, enggak. Saya sudah terlalu lama ya mengabdi ke pemerintah daerah, itu sudah kurang lebih 35 tahun ya. Jadi saya kepingin sementara menikmati akhir masa pensiun ini untuk menjalankan tugas-tugas di pemerintahan ini, sehingga saatnya saya betul-betul kepingin menikmati usia pensiun ini, karena saya paham sudah waktunya kita ini calling down, karena grafik itu kalau saya pandang apa yang sudah saya raih ini sudah berada pada puncaknya ya. Nah, sekarang sudah waktunya calling down seiring dengan usia, tenaga dan sebagainya. Ini ya kita akan kembali menjadi masyarakat biasa. Namun manakala dibutuhkan oleh masyarakat, insya Allah saya masih siap menyumbangkan pemikiran-pemikiran, saran-saran demi kemajuan Kota Blitar yang kita cintai. Tapi kalau kita terjun ke jabatan-jabatan yang lain, untuk sementara tidak ada pemikiran ke sana. Waktunya istirahat. Pak, mungkin aktivitas nanti yang akan dilakukan Pak di masa-masa pensiun ini, mungkin apa bertani, seperti apa? Ngomong cucu. Ya, ngomong cucu. MCP, ngomong cucu pertama. NCP. Bukan cucu monitoring, pertama ini, Pak. bukan monitoring center prevention, tapi ngomong cucu yang pertama. Karena anak saya 2, itu sudah, yang satu sudah bekerja, yang satu baru lulus dari Unipro, tapi kemauannya kepengen melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi sudah saya nikahkan semuanya. Ya, makanya saya katakan saya berharap segera menimang cucu dari keduanya, nanti kita nikmati sisa-sisa sambil saya pengen mengabdikan ke salah satu perguruan tinggi yang sudah saya rintis di kampus Putra Sang Fajar ini. Saya berharap kampus Putra Sang Fajar itu kan menjadi salah satu kebanggaan bagi masyarakat Kota Blitar, karena kita punya kampus negeri yang di situ embel-embelnya adalah Putra Sang Fajar. Kalau bicara Putra Sang Fajar identik dengan Bung Karno. Sekarang kampusnya sudah berdiri megah di ex Rumah Sakit Martiwaluyo itu. Saya dalam kapasitasnya di situ sebagai Dewan Penyantun. Kita akan terus memonitor perkembangannya. Saya juga sudah ngomong-ngomong dengan Pak Jarot di DPP. Saya mohon untuk tetap dimonitor perkembangannya, karena itu adalah satu kebanggaan masyarakat Kota Blitar. Bagaimana Kota Blitar ini dengan kampus Putra Sang Fajar, karena itu negeri. Kita merintis kampus negeri itu bukan hal yang gampang. Saya merintis sejak saya di Dinas Pendidikan, mulai proses pendirian, kita kolaborasi dengan Kemenristek Dikti, sampai akhirnya mendapat bantuan pembangunan 2 tahap itu. Tahap pertama kalau tidak keliru 26 miliar itu, tapi yang kedua sekitar 20 miliar. Pembangunan sudah berjalan, mahasiswa sudah banyak, tinggal melihat perkembangannya lebih lanjut. Makanya saya berharap karena kampus itu menjadi kebanggaan Kota Blitar, karena di situ menyandang embel-embel Putra Sang Fajar itu. Walaupun saya sudah tidak sebagai wali kota, ya harapan saya tetap bisa eksis ya. Termasuk ini Museum Peta Supriyadi. Jadi Pak ya, kembali lagi tak jauh dari dunia pendidikan Pak ya. Iya, awal. betul. Ya, jadi karena dulu saya ketika dari pendidikan itu sudah berpikir bagaimana nama legendaris Putra Sang Fajar yang sudah
dikenal oleh masyarakat ini, tetap dikenang oleh khususnya masyarakat Kota Blitar sendiri. Nah, cara untuk mengenangnya ya harus ada monumen yang ada yang bisa dilihat. Ya salah satunya akhirnya saya kolaborasi dengan Kemenristek Dikti, bagaimana rumah sakit Pardiwaloyo yang sudah dibangunkan di Sananetan ini kita bangun menjadi kampus, karena di situ saya lihat tempatnya cocok, kiri kanannya itu kan di timurnya itu kan ada apa itu kampus Poltekkes. Nah ya toh, jadi lingkungannya itu kalau untuk pendidikan kan pas, pendidikan ya nggak terlalu ramai, kebisingan nggak terjadi, sehingga memungkinkan. Nah, makanya saya memberanikan diri, akhirnya di situ dibangun gayung bersambut oleh Kemenristek Dikti. Saya pada waktu itu dibantu oleh sekarang Direktur BPJS itu Pak Gufron, membantu mendorong itu, akhirnya alhamdulillah kampus itu bisa terwujud. Iya, di samping dibantu oleh paguyuban warga Blitar, Blitaraya yang ada di Jakarta. Ya, termasuk Pak Agus Suhartono, mantan Panglima itu yang rumahnya di utaranya Pasar Legi itu Pak Budiono, mantan Wapres. Itu juga semuanya turut membantu bagaimana proses pendirian kampus itu sehingga bisa berdiri megah seperti yang sekarang ini kita lihat. Termasuk Museum Supriyadi itu juga, Museum Peta Supriyadi itu juga perjuangan yang nggak gampang. Kalau hanya sebatas kita berangan-angan tidak segera melangkah, ya nggak akan selesai. Jadi di AKN itu Pak Wali tidak mengajar Pak ya, atau? Saya sebagai Dewan Penyantun. Ya, karena waktu itu saya sebagai wali kota, walaupun saya sebagai penggagas sebetulnya diminta untuk membantu di edukatifnya tenaga dosen, tapi saya masih berkonsen ke pemerintahan sehingga lebih baik biar ditangani oleh yang ahlinya, profesionalnya, itu tenaga dosen dari Malang. Berarti setelah Pak Wali Purna sebagai wali kota, pimpinan daerah, nanti bisa tetap kerjasama sebagai manajemen di AKN. Iya, saya tetap memposisikan sebagai Dewan Penyantun, sehingga bagaimana pengembangan dari kampus Putra Sang Fajar ini, insya Allah saya tetap selalu ya memonitor perkembangannya. Pak Wali, ini kan Pak Wali juga puluhan tahun berkhidmat di dunia pendidikan. Nah ini kita mau minta pendapat Pak Wali. Era pendidikan yang dulu dan sekarang itu gimana Pak? Adakah gap apa perbedaan? Kan sekarang juga sudah nyampe teknologi digital dan perkembangan anak-anak ya, dunia anak seperti itu. Jadi begini, memang dunia pendidikan ini kalau statis itu berarti nggak berkembang. Makanya seiring dengan dinamika yang ada, kemajuan teknologi, apalagi di bidang IT seperti yang sekarang ini, itu terjadi kemajuan yang luar biasa. Makanya kementeriannya aja yang semula dulu hanya satu, Pak Nadiem Makarim, ya, sekarang sudah menjadi 3, ya toh. Jadi Kementerian Pendidikan Dikdasmen, Kemenristek Dikti, jatuhnya Kementerian Kebudayaan. Enggak ada 3. Sudah barang tentu kalau yang namanya dunia pendidikan tuh kurikulum itu sebagai, kalau di pondok itu kitab kuningnya, kurikulum, acuan Mbak. Silabinya itu mesti harus. Nah ini juga begitu, pasca bergantian Pak Nadiem Makarim dengan menteri-menteri yang baru itu, kelihatannya kurikulum yang digagas sebagai kurikulum merdeka itu sudah akan berbeda lagi lah, akan berbeda lagi. Makanya itu menandakan bahwa dunia pendidikan itu memang ya seperti itu, terus berubah-ubah mengikuti perkembangan seiring, termasuk sekarang ini kan sedang dipikirkan kembali tentang
pelaksanaan ujian nasional. yang model Iya. lama gitu. Dulu dianggap bahwa UNAS itu sudah nggak cocok, dihapus. Padahal ketika zaman saya dulu justru UNAS itu bisa dipakai sebagai barometer untuk melihat kemajuan daerah itu sampai seberapa jauh. Kalau nilai UNAS-nya bagus, ya di situ menandakan bahwa proses pendidikan yang ada di daerah itu berkembang, berjalan baik. Kalau UNAS-nya jelek, ya itu berarti perkembangan pendidikannya belum bagus, karena indikator yang ditetapkan itu tidak bisa. Sekaligus di situ sebagai evaluasi, bagaimana daerah menyikapi seperti itu, akhirnya berpacu, bagaimana supaya Mengembangkan mereka ya Ada bersaing, semangat persaingan ya persaingan yang fair play. Ya sekarang contohnya kalau misalkan daerah Papua sana dibandingkan dengan di Surabaya, di mana di Surabaya mungkin perkembangan pemanfaatan IT sudah bukan hal yang aneh, komputer dan sebagainya. Di sisi yang lain di Papua belum pernah itu. Kalau distandarkan sama yo geletak Papua ini gurunya saja nggak lengkap, kadang-kadang satu guru harus merangkap sekian mata pelajaran, sementara ini hal-hal yang sekarang ini sedang dipikirkan kembali, sehingga nanti kemungkinan besar ke depan akan dipakai ujian nasional lagi. Kalau menurut Pak Wali sendiri dengan dilakukannya kembali UN itu gimana Pak? Saya sepakat karena ya saya sendiri berkecimpung di dunia pendidikan pada waktu di Kepala Dinas Pendidikan ini sangat merasakan. Akhirnya kalau daerah itu ujian nasionalnya nilainya rendah, wah ya kita kan mesti malu dengan daerah lain. Misalkan sesama di Jawa Timur aja, kita membandingkan dengan daerah yang pinggiran yang notabene nggak pernah tersentuh penggunaan IT. Kenapa di sana bisa nilainya lebih bagus daripada kita yang sudah? Nah, akhirnya kita bisa mengevaluasi diri. Oh, mungkin ini karena gurunya, mungkin karena siswanya, sistemnya, atau sistem proses pembelajarannya yang perlu di. Ini yang sisi positifnya yang saya amati di situ. Makanya saya sepakat kalau UNAS itu dipakai lagi. Ini Pak, terkait tadi pergantian setiap menteri ada selalu gonta-ganti kurikulum, itu wajar-wajar saja Pak ya dari ya, saya menilai itu wajar-wajar saja karena memang setiap menteri punya kebijakan, tapi kita berharap jangan sampai kebijakan yang dilakukan itu menyengsarakan orang tua dan siswa. Kalau perubahan itu sekedar berganti saja, tidak ada perubahan yang signifikan, ya lebih baik tidak. Ngapain harus dirubah kalau ternyata intinya sama? Ya, mending kalau di situ ada yang memang secara substansif harus dirubah. Apakah itu mengenai pola pembelajarannya, apakah guru dalam model pembelajarannya, ya silakan. Sehingga di situ diharapkan nanti kemajuan di bidang pendidikan ini betul-betul Indonesia bisa mensejajarkan dengan negara-negara lain. Ya, harapannya kan seperti itu. Oke, mungkin cukup. Terima kasih Pak Wali atas diskusi yang luar biasa serta bagi pengalaman Pak Wali dari awal sebagai seorang staf sampai titik puncaknya itu sebagai wali kota, orang nomor 1 di Kota Blitar. Terima kasih banyak Pak. Mungkin kalau diceritakan nggak habis ini Pak. Nggak habis. Sampai sehari ya. 200 halaman kalau jadi buku itu. Saya yang sebetulnya ada obsesi saya itu yang belum terlaksana itu, saya kepingin mendokumentasikan pengalaman saya dari nol sampai berakhir masa jabatan saya ini. Sebetulnya kepingin saya dokumentasikan dalam bentuk buku. Ya, maksud saya mungkin biografi gitu macam. Ya, itu loh, itu. Tapi ya saya nggak sempat kalau saya secara pribadi menyusun, wah ya nggak mungkin lah waktu. Sebetulnya kalau itu ada tuh saya senang, sehingga nanti siapa tahu pengalaman-pengalaman saya yang menjabat itu iya, bisa menjadi inspirasi. Ibarat setitik air yang di samudra
ini akan bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya, bisa menginspirasi, dia bisa lebih pede. Karena jujur aja saya ini bukan dilahirkan dari kalangan orang yang berada. Saya betul-betul dari kalangan orang yang ya orang miskin gitu aja kalau ditekankan, dari si orang tua, tapi ternyata saya mampu berprestasi sampai ke puncak. Ya ini kan kadang-kadang sekarang kan ada anak itu yang minder, bergaul, takut mau berbuat apa-apa karena orang tuanya nggak mampu. Tapi ternyata saya bisa membuktikan, bisa ternyata itu semuanya bergantung dari diri kita sendiri. Nah itu siapa tahu kan bisa menginspirasi gitu anak-anak itu. Kalau itu bisa, wah saya juga turut bangga tuh. Karena banyak loh anak-anak kita ini sebetulnya yang kondisi berangkat dari, makanya saya melihat ketika ada MBG makan gizi gratis ini, wah saya betul-betul mengapresiasi karena saya merasakan dulu itu jangankan kalau mau sekolah kok sarapan. Nggak pernah ada. Kok kita berangkat sekolah aja pakai sepatu nggak pernah kok gitu. Nah, sekarang dengan pola, wah ini saya yakin kalau anak-anak kita diberikan gizi seperti itu, saya yakin sekian tahun yang akan datang, iya akan melesat Pak ya. Minimal stunting itu sudah nggak ada. Ya, stunting itu kan karena kurang gizi aja. Saya masih ingat kok waktu saya SD itu saya sering diolok-olok oleh teman-teman saya karena pertumbuhan saya memang jujur aja waktu itu kayak orang kecentet itu. Karena apa? Karena kurang gizi. Saya nggak tahu pada waktu itu kalau ini dampak dari kurang gizi. Jangankan mikir gizi, untuk mikir untuk makan aja sulit kok kita. Nah, kalau sekarang Pak Prabowo sudah mensuplai MBG dengan dana 71 triliun lebih, ini kan wah, sehingga anak-anak yang tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya pagi hari sebelum berangkat ya bisa makan di sekolah bareng-bareng, bisa sarapan, sehingga pertumbuhan otaknya ini serta pertumbuhan fisiknya bisa seimbang, sehingga minimal tahun 2045 ini ya kita betul-betul iya anak generasi muda Mas itu terwujud ini. Ya. Dulu ya apa Pak? Dulu juga pegawai petani atau? Oh biasa, jadi masyarakat biasa itu, petani juga tidak punya sawah. Ya pedagang biasa, pedagang kecil itulah yang ya sekedar mencari sesuap nasi untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Awalnya kan tadi SMA-nya di 45 itu ya. Kalau ngajarnya gurunya. Ya, kalau jenjangnya di SD-nya mana? SD itu saya di Wlingi. SD Babatan 2. Oh, Babatan 2. Nanti setelah itu SMP-nya saya juga di SMP PGRI 5 Wlingi. Kalau sekarang saya kenal dengan STM Petil itu. Okay. SMP-nya sudah tenggelam, makanya dipakai SMK Petil itu. Setelah itu saya selesai melanjutkan ke Semea Negeri. Nah, setelah Semea Negeri selesai, saya kuliah di UM Malang itu. Dulu IKIP Malang ya. Itu aja orang nggak ada yang percaya kalau saya ini bisa kuliah di UM ini. Jangankan tetangga, wong family saya juga nggak percaya. Kondi kok iso kuliah lagi, wis ora mungkin. Melihat orang tuanya aja ekonomi nggak mungkin biaya. Tapi saya tidak patah semangat. Saya buktikan bahwa saya bisa. Ya walaupun selama di kampus itu saya harus kerja keras. Apa ada sampingan juga Pak? Ya saya berusaha untuk bisa masuk di asrama. Karena waktu itu di asrama kan nggak semua orang bisa masuk. Itu harus betul-betul punya prestasi. Kemudian setelah itu saya tidak puas sampai di situ. Saya masih ngajar. Asrama Malang Matos ya. Yang Matos sekarang. Nah, itu. Dulu asrama Pak ya? Iya, dulu asrama putra sama putri saya di sana. Iya, benar. Terus
Saya masih ngajar di SMA Islam Karangploso. Itu sambil kuliah Pak ya? Iya, saya sambil kuliah. Paginya kuliah, sore saya ngajar di SMA Islam Karangploso. Udah itu. Jurusannya apa Pak dulu Pak? Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra. Itu JPBSI. Gitu. Makanya teman saya akhirnya jadi rektor UM itu sampai 2 periode. Jadi Profesor Dr. Ahmad Rofiuddin MPD itu teman seangkatan saya. Satu angkatan Pak ya? Iya, seangkatan. Jadi rektornya UM itu 2 periode. Wah, padahal dulunya ya makan tuh ngeliwet teh ya bareng-bareng. Ya kalau ada lauk pauknya ya dibelikan lauk tempe menjas itu nyambel. Wah, pokoknya angkat nikmat. Itu kalau mengenang masa-masa masih kuliah. Itu pun belum tentu setiap hari bisa merasakan seperti itu. Baru setelah kita nyambi kuliah, nyambi ngajar, itu sudah lumayan. Tiap bulan dapat Ada ya, Pak ya? ada untuk membeli asupan gizi lah, asupan gizi. Sebelumnya di asrama itu aja, wah di asrama ini, wah sering kita ini tidak makan karena nggak kuat bayar. Padahal seingat saya waktu itu sebulan itu hanya bayarnya 9.000 untuk makan selama 1 bulan. Jangan bentino itu jangan sop-sopan. Kemudian sayurnya sayur kangkung wis sing ditandur ning sawah-sawah kuwi. Di samping kiri kanan kampus ya. Kemudian lawe apa? Tempe kayak silet di sih. Tuh. Kalau saya kalau mengenang masa-masa gitu, Masya Allah, ini perjuangan yang akhirnya membuahkan aja. Jadi kalau mengingat gitu-gitu tuh, wah rasanya kita bisa mensyukuri nikmatnya. Ya, gitu. Tapi yang penting ijazahnya asli Pak ya? Wah, seluruh. Jangan itu bisa dicek. Ijazah saya yang S1 maupun S2 saya. Kalau S2 ada. S1 saya ini masih disimpan di Bank BNI 46 Malang gitu. Kenapa? Waktu itu saya kan istilahnya ngambil KMI. KMI itu kredit mahasiswa Indonesia. Iya, tak sekolah nekono, urung tak jupu, urung tak bayar. Sampai sekarang Pak? Iya, masih di sana. Tak pikir lah, wes meh pensiun lah, gak apa lah. Yang penting, tapi waktu itu saya sudah fotokopi rangkep banyak, ada 40. Yang asli Pak waktu itu Pak ya? Yang Iya. asli ditahan Pak ya? Iya, baik di kampusnya itu masih yang asli masih ada, yang satu ya karena kredit mahasiswa itu. Kalau S2-nya di mana Pak? Sama di UM Malang ya. Jadi saya mengambil S1 S2 itu di kampus yang sama. Jadi pernah dulu waktu daftar itu kan sempat dicurigai saya, ijazah saya itu sing SMP dikira orang asli. Daftar Ya kepala daerah itu. Kepala daerah, Ya saya suruh KPU-nya. Cek. Ini silakan ditanyakan salah satu guru yang pernah ngajar saya di SMP PGR 5 ini, datangi sana. Apa betul bahwa saya ini muridnya? Ya disuruh ngecek ke buku Indo tuh, memang di sana ada kok. Nama saya ada. Memang kita betul-betul sekolah waktu itu. Ya cuma bedanya ya karena pada waktu itu kondisi ekonomi orang tua itu kan saya dari rumah dari Utara Pasar itu ke SMP Pedil jalan kaki, orang nggak seranda zaman itu, orang nggak sepatu, soalnya apa? Iya, wong tua RP nukon sepatu ya enak. Di situlah kepuasan, kebanggaan kita itu ketika sudah berhasil kalau mengenang masa-masa seperti itu. Makanya obsesi saya itu tadi, satu yang belum terwujud, bagaimana saya mendokumentasikan pengalaman saya ini dalam bentuk biografi yang bisa itu. Ya pernah pada waktu itu ada dari salah satu
Kompas ya. Kompas itu pernah menawarkan mau membuat itu, Biografi bayarnya berapa? Mintanya 30 itu berapa kok? 30 juta. Ya. Wah, ayo mikir-mikir. Mikir-mikir ya, walaupun sebetulnya itu nilainya kalau dibanding dengan uangnya itu kan nggak ada artinya ya. Karena itu sejarah pengalaman dari nol sampai berhasil itu harus terdokumentasi di situ sehingga bisa menginspirasi kepada generasi berikutnya. Ya minimal kepada anak-anak saya lah, kalau dia membaca, Bapak MB ini kayak gini ternyata. Tidak semudah yang dibayangkan. Nah, sekarang kan enak, anak-anak sekarang wes kuliah dibiayai penuh, rumah disiapkan, wes rabi dirabekne, mari ngono wes bar rabi iki cik panggah njaluk kiriman wong tuwa. Lah iki jan cilaka. Sehingga tingkat kemandiriannya itu nggak ada. Nggak beda dengan kita dulu betul-betul hidup. Iya, bener Pak ya. Iya, hidup, kalau Pak. kita tidak mau kerja keras ya digilas oleh massa. Iya, kita tidak mau kerja keras digilas oleh massa. Ya, ya. Atas cerita yang luar biasa. Ya. Pemirsa Radar Blitar TV, semoga cerita diskusi Menginspirasi. Pak Wali tadi menjadi inspirasi buat teman-teman di kota maupun di seluruh Blitar mungkin. Untuk tidak pernah menyerah dari keadaan. Siap.